Hai, jadi kita kan buat studi kasus. Yang pertama sudah saya jalankan ini exam, kemudian kalian jalankan Apache. Setelah itu kalian download file yang sudah saya berikan. Ini filenya ya, sudah saya download. Ini sudah saya ekstrak. Kalian buka, kalian cari ini nomor 7 ya, starter template. Ini kalian copy, kalian simpan di exam htdoc ya. Kalau exam kalian mungkin ada di C, kalau exam saya simpan di data D ya. Exam htdoc ya, kalian paste di sini ya, yang nomor 7 starter template. Kemudian ini nomor 7 nya bisa kalian hapus ya, rename kembali. Ini boleh nama apapun boleh, kita gunakan saja starter template. Selanjutnya file ini kalian buka di text editor ya, di Visual Studio Code. Ini pilih saja yes. Kemudian untuk menjalankannya kalian panggil di browser ya. Kebetulan saya pakai Firefox. Localhost starter template. Ini belum ada isinya karena ini indeksnya masih kosong ya. Kemudian di sini supaya kalian tidak repot lagi download file pendukung lainnya, ini saya sudah downloadkan beberapa plugin yang akan kita gunakan. Yang pertama ada Bootstrap, ini sudah Bootstrap 5. Kemudian cek editor, data tabel, font awesome untuk icon, ini untuk buat tabel, ini untuk buat text editor. Kemudian ada juga jQuery. Kemudian ini ada file htaccess, ini sebentar baru saya jelaskan. Jadi sekarang di indeksnya kita buat dulu template-nya ya. Jadi kalian buka ya dokumentasinya Bootstrap, get Bootstrap. Nah, ini kalian buka dokumentasinya Bootstrap, kalian pilih doc. Kemudian kita cari yang starter template ya, ini kalian copy, kita kembali ke codingannya, kalian paste di indeks ya. Save. Kemudian karena sudah kita download filenya ini ya, ini bisa kita panggil secara offline karena filenya sudah di download. Jadi untuk panggil ini kalian panggil dulu nama foldernya ya, assets, kemudian slash plugin slash bootstrap slash nama filenya. Ini sudah bisa dihapus ya. Yang kedua yang kita panggil adalah bootstrap.js ya. Ini bootstrap.js. Kemudian save, ini bisa di delete. Ini kalau kita kembali ke web, kalau kita refresh, ya ini sudah aktif bootstrapnya. Selanjutnya ada yang kita tambahkan nih di sini ya, di meta tag. Ini masih kurang ya. Yang kita tambahkan yaitu adalah author. Author ini kalian bisa tulis nama kalian ya. Ini tulis nama saya, Tamus di Tahir. Kemudian ada keywords atau kata kunci supaya gampang dicari di Google ya. Misalkan pemrograman web Unitama, berikutnya adalah description atau deskripsi dari web yang kalian buat. Jadi kalian bisa buat deskripsi dari webnya, kalian isi di konten, dan jangan lupa ini ganti jadi ID karena website kita berbahasa Indonesia. Ini untuk title kita tulis
oh ini sama. Save, refresh. Ini logonya belum kita ganti, jadi ini kita ganti juga logonya ya. Ini masih logo exam. Jadi di sini kalian panggil link. Kemudian ini bukan style sheet, tapi ini adalah icon. Save. Ya di sini sudah saya sediakan gambar. Ini logo ya, logo.png. Jadi ini kalian panggil asset /images/logo. Save dan refresh. Ya ini ya, logonya sudah berganti. Kemudian save. Ya berikutnya kita akan buat navigasi. Jadi kalian buat dulu komentar Ctrl/nav. Nah tutup ya, and nav. Jadi kita buka lagi dokumentasinya Bootstrap. Kalian tekan Ctrl+K, cari navbar. Ini pilih saja yang pertama ya. Ini kalian scroll, kita cari yang pernah kita gunakan pada saat kita latihan buat navbar ya. Nah ini yang pendek, ini kalian copy, kembali ke codingannya, kita simpan di sini ya. Save. Kemudian supaya ada logonya, kita cari yang ada logo ya. Kayak ini bisa kalian copy tag A-nya ya, copy, kembali ke codingannya, ini kita simpan di sini ya, kita ganti. Ya ini seperti yang saya bilang, ini jangan kalian tulis seperti ini. Nanti kalau tulisannya panjang, ini bakalan mengganggu tampilannya. Seharusnya untuk logo kalian bisa buat seperti ini ya. Jadi kalian buat di Photoshop logo campur dengan tulisan, supaya meskipun buka di HP tampilannya itu tidak terganggu ya. Jadi ini bisa kita panggil ya, assets /images/ ini ya, logo dan brand. Dan kita refresh. Nah ini ya, ini sudah muncul, cuman karena tulisannya warna putih dan backgroundnya putih makanya dia tidak muncul. Ini kita perbaiki dulu beberapa. Yang pertama, kalian tidak perlu pakai container fluid ya. Ini cukup container saja. Save, refresh ya, supaya dia agak masuk ke tengah. Kemudian supaya ini rata kanan menunya, ini kalian ke navbar nav ya, ganti jadi, kita tambahkan ya, ms auto. Save, refresh, ms auto. Ini sudah tekanan. Kemudian untuk ini kita ganti backgroundnya ya, kita gunakan BG primary untuk warna biru ya. Save, refresh kembali. Ini sudah warna biru. Kalau warna biru bagus tulisannya warna putih ya. Jadi kalian tambahkan navbar dark supaya tulisannya berwarna putih. Kemudian kita edit logonya ya, supaya logonya agak besar sedikit. Kita kasih lebarnya 160, tingginya 40. Save, kita kembali, refresh. Ya ini ya, sudah kelihatan. Kemudian kalau kalian mau hurufnya tebal, kalian tambahkan sini FW bold. Save. Ini tulisannya kita ganti jadi beranda. Ini kita hapus, kita simpan saja satu ya. Ini tidak perlu digunakan. Save dan refresh. Ya setelah buat navbar, kita akan buat footer ya. Sini kalian enter, ini kita komentar, jadi konten. Nanti isinya konten itu ada di sini ya.
and content. Kemudian kita akan buat footer and footer. Save. Akan buka tag footer, enter. Ini supaya sama warnanya. Kalian pakai background primary ya. Tambahkan kelas bg primary. Kemudian kalian buat kelas kontainernya titik container, enter. Ini kalian buat 2022 Unitama. Save dan refresh. Ya, ini sudah ada. Ini kita bawa dulu ke tengah dan kita buat tulisannya jadi warna putih. Kalau tengah teks center. Kemudian tulisannya huruf tebal FW bold, dan kalau mau putih teks white. Nah, ini sudah tengah. Kemudian yang terlalu dekat jaraknya kita kasih padding ya. Padding atas bawah PY strap 3. Save dan refresh. Kemudian kita akan buat kontak di atasnya dan juga tampilan map ya. Ya, ini untuk kontak. Di kontak nanti berisi alamat, email, dan nomor telepon. Jadi kalian buat section, enter. Kemudian kita buka kelas kontainer ya. Kemudian kita buat dulu judul ya. Pakai H1 tab ini kontak kami. Save. Ini kita bawa ke tengah ya. Text search datar center. Kemudian supaya warna tulisannya warna biru, text primary. Jangan lupa kasih margin ya. Margin bottom MB stress garis datar 5. Save dan refresh. Ini kontak kami. Oh, ini kita kasih padding juga ya supaya ada jarak ke atas. Jadi di kontainernya kalian kasih PY garis datar 5 supaya ada jaraknya ya. Nah, ini. Kemudian di sini kita akan membagi layar menjadi 3 bagian. Jadi kalian buka tag kelas row ya. Supaya ada di tengah, kalian kasih justify content center dan kasih jarak atau gap 3. Jangan lupa kasih margin bottom 5. Jadi yang pertama kita buat adalah email ya. Jadi buka titik call /md/3. Kemudian kita akan gunakan fitur cardnya Bootstrap ya. Dan bagusnya kalau card itu dikasih shadow. Dan supaya teksnya ada di tengah, kalian tambahkan kelas text center. Ini adalah email ya. Kalau email misalkan unitama@ac.id. Kita save dan kita refresh. Nah, ini ya. Kemudian ini kalau mau ada ikonnya di atas, kalian harus gunakan namanya font Awesom. Ya, ini sudah saya download. Tinggal kita panggil kelasnya ya. Kita panggil ini CSS al CSS. Jadi kita tambahkan di sini ya. Assets, plugin, font Awesom, kemudian CSS
ini ya, dipanggil al CSS. Ini saya kemudian untuk menggunakan icon, kalian buka dokumentasinya ya, font Awesom. Yeay, terima kasih. Jadi kalian pilih searching. Ini kalian cari namanya email ya, atau envelope. Ini jangan lupa kalian klik yang free ya, karena ini sebagian berbayar. Ini kalian klik saja ikonnya yang mau digunakan, klik, kemudian copy kelasnya ya, balik ke codingannya. Ini supaya ikonnya besar, kalian bungkus dengan H1 ya, save dan refresh. Nah, ini sudah terpanggil ikonnya. Kemudian kita ubah ikonnya supaya seragamnya, kita ganti jadi warna biru. Ini kita kasih kelas text center. Oh, ini lupa ya, ini seharusnya kita bungkus dengan namanya cardboard ya, sesuai dengan dokumentasinya Bootstrap. Ini kalau kalian cari card ya, ini ada namanya card body. Jadi ini kita cut dulu, kita bungkus dengan card body. Kemudian kalau ini teksnya, ini kita lihat kelasnya namanya adalah card text. Dan replace. Jadi tampilannya sudah lebih bagus. Ini ikonnya, warnanya kenapa tidak berubah? Oh, ini saya bukan text center ya, text primary. Refresh ya, ini sudah warna biru. Kemudian ini sudah bisa kita copy paste, blok, alt shift bawah. Yang kedua adalah teleponnya. Ini kalian tulis dulu sembarang, 234 atau 23. Kemudian kita cari lagi ikonnya ya. Lihat di sini namanya font. Ini kalian klik, copy kelasnya, kembali codingannya yang kalian ganti itu ini ya. Dari tag pembuka I sampai tag penutup I. Save, replace. Kedua, kemudian yang satu adalah alamat ya. Jadi kita copy kembali, alt shift bawah. Kita lihat lagi icon, kalian cari namanya map. Ini kita klik, copy lagi ikonnya ya, dan kita ganti ini. Untuk map ya, kalian buka saja di Google Map ya. Ini tamat. Nah, ini kita copy saja alamatnya, kita ganti di sini. Ini bisa kita hapus ya. Oh, ini bukan 3 ya, ini 3 ini harusnya 6. Supaya dia cukup jadi 12 ya. Nah, lepas. Kemudian kalau kalian ini tulisannya jelek, kita bisa ganti fontnya ya. Jadi kalian cari Google Font ya, Google Font. Ini font yang biasa saya gunakan, itu namanya Acme. Kalian klik, select, ini bisa kalian copy ya, linknya ya, ini copy, kembali codingannya, kalian naik ke header ya, ini ya, kalian buat font, kalian paste,
Kemudian kita buat CSS nya ya untuk pemanggilan fontnya. Ini saya sudah buat folder CSS. Kalian buat folder baru namanya style.css. Sekarang kita panggil filenya ya di sini, asset css, ini style.css. Kemudian ini CSS nya supaya dia kena di semua halaman. Ini kita tinggal panggil tag pembungkusnya ya. Untuk semua halaman itu dibungkus dengan tag body ya. Jadi semua yang ada di dalam body itu kita rubah fontnya menjadi ini ya. Tinggal kalian copy dari sini, kembali paste, refresh. Style asset, ini lupa satu huruf ya, CSS, save, refresh. Ya ini fontnya sudah berubah. Kemudian untuk font judul ini sebaiknya kalian bedakannya dengan font utama. Ini saya sudah cari-cari, kalian cari saja namanya. Ini jangan lupa dihapus dulu ya, supaya tidak double ya. Ini kalian delete. Namanya adalah Kausan. Ini kalian klik, pilih select, copy lagi linknya, kembali ke codingannya. Nah ini ya. Kemudian sebaiknya ini kita buat kelas baru ya untuk font title, jadi untuk font judul ya. Kembali lagi ke Google Font, kalian copy nama fontnya ya, paste. Kemudian kelas ini kita panggil untuk semua judul ya. Judul itu yang ini ya, kontak kami. Scroll lagi ke bawah, kita cari kontak kami ya ini ya. Tinggal kalian tambahkan kelas ini, font title. Save dan refresh. Ya ini ya, fontnya sudah berubah. Sekarang di sini biasanya saya tambahkan map ya. Jadi kalian kembali ke Google Map. Ini sudah ada. Tinggal kalian pilih bagikan, pilih sematkan peta. Ini beda browser, bisa saja beda tulisannya ya. Baru kalian pilih salin. Kembali codingannya. Ini kita paste di bawah ya. Di bawah sini saya. Save dan refresh. Ya ini sudah muncul. Kemudian ini kita kasih kelas ya. Kita buat kelas baru. Ini kalian jangan panggil iframe ya. Kenapa? Karena iframe itu di web itu ada banyak ya. Jadi kita bagusnya kita buat di sini kelas baru ya. Namanya kita sesuaikan dengan isinya ya. Namanya kontak. Baru kita buat CSS-nya. Kelas kontak. Kemudian di dalamnya ada frame ya. Frame kita kasih lebar 100% ya. Kemudian width height-nya, tingginya 450 pixel. Kita refresh ya. Ya ini sudah ada kontak. Ini halaman navigasi dan footer. Selanjutnya ini template ini ya. Ini akan digunakan di beberapa halaman ya. Jadi kalau kita punya halaman baru, kita tidak perlu copy paste semuanya ya. Baru kita buat lagi file baru. Seperti yang kita pelajari di HTML, CSS, dan JavaScript ya. Jadi ini sebaiknya kita buat template ya. Jadi kalian tambahkan di sini nama foldernya adalah templates. Kalian klik dulu luar sini ya. Jangan sampai dia ada di dalam folder asset ya. Kalian klik luar. Kemudian nama foldernya adalah templates. Di dalam template buat dua buah file ya. Header
titik php. Yang kedua adalah footer titik php. Kemudian untuk header, kalian kembali ke index, kalian cut sampai di sini, di enough. Ini kalian cut, kalian simpan di header, save. Kemudian untuk footer, ini kalian cut dari kontak ya, cut, save, simpan di dalam footer, save. Sekarang kalau kita refresh, ini akan hilang. Jadi sekarang kita akan panggil ya dengan menggunakan yang sudah kita pelajari ya, require ya, require atau include. Jadi di sini kalian buka tag php ya, php tab, gunakan include ya, include. Jangan lupa kita gunakan include once supaya dia tidak dipanggil berkali-kali ya. Kalian panggil dulu nama foldernya, templates / nama filenya ya, header titik php. Kemudian yang kedua kalian panggil adalah footer, save, dan ini bisa kita refresh ya. Jadi ini sudah berhasil dipanggil. Kemudian kalau kita punya halaman baru ya, misalkan kita punya halaman berita titik php. Jadi ini akan kita copy, tinggal kita paste ke sini. Jadi untuk halaman berita bisa juga menggunakan template ini ya, yang sudah kita buat. Jadi kalau ini belum ada berita ya, coba saya tambahkan sini dulu navigasinya ya. Untuk berita kalian ke header, ini kalian ganti jadi ini hasil yang saya temukan. Save. Ini ganti jadi berita titik php. Klik. Ya ini ya. Jadi untuk halaman berita sudah ada juga sudah berhasil template yang dipanggil di beranda juga. Ini adalah index titik php. Save. Kita refresh dulu ya. Jadi berita, kita kembali ke index. Kemudian fungsinya htaccess di sini. Ini berfungsi kalau kalian lihat halaman website ya, dia tidak ada ini ya titik php di belakangnya. Kenapa ini jelek untuk URL? Kalau kita sudah gunakan ini htaccess, ini ya, ini scriptnya, itu kita tidak perlu ketikkan titik php, dia tidak akan error. Ya ini sudah saya hapus titik php-nya, dia tidak error. Kenapa? Karena sudah ditangani oleh file htaccess. Ini ya. Jadi untuk halaman berita kita kasih dulu judul ya. Ini ya berita. Jadi kita sudah pernah buat judul, itu ada di dalam footer ya. Ya ini ya. Ini kalian copy, kemudian kalian paste ke berita ya, berita titik php di sini. Jadi jangan lupa kalian buka dulu tag sectionnya. Kemudian ini kalian buka tag, buka kelas ya, buka tag div dengan kelas container. Kalau kita pastikan tadi ya untuk judulnya. Ini judulnya adalah berita terbaru. Berita saja. Save dan refresh. Ini terlalu rapat. Ini kita bisa kasih padding di sini ya. Kalian kasih kelas padding atas bawah ya, PY 5. Save dan refresh. Nanti sini isi berita ya. Kemudian kalau kita punya lagi sebuah halaman baru, kita ke header ya. Sekarang kita di sini tambahkan untuk PMB ya, pendaftaran. Ini linknya tidak perlu pakai PHP ya, dia sudah tidak error ya.
Ini kita ganti jadi pendaftaran. Ingat ya, ini saya hapus titik PHP karena sudah saya buat file htakses ya. Pendaftaran, save. Ini kita buat file baru ya. Kita klik dulu di terluar supaya dia tidak buat file di dalam folder ya. Pendaftaran titik PHP. Kemudian kalau kita punya file baru, kalau kita mau copy paste supaya gampang, nanti kalian copy, kalian buat di sini namanya blank titik PHP. Ini sudah bisa saya close ya. Ini index juga bisa saya close. Header, footer, style ya. Jadi ini sekarang blank. Jadi kalau ada file baru yang kita buat seperti ini ya, pendaftaran, isinya itu supaya gampang kita copy dari blank. Jadi kalau ada lagi file baru yang dibuat, ada halaman baru ya, tinggal kalian copy isinya blank ke halaman baru yang kalian buat supaya lebih dipermudah ya. Ini kalau kita refresh, jadi ada beranda, berita, kemudian halaman pendaftaran. Oh, ini saya lupa ganti judul halamannya ya. Klik ke pendaftaran, kalian ganti jadi pendaftaran dan refresh. Nah, ini pendaftaran. Jadi materi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Sekian.